Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Pada siang hari ini kita bersyukur bisa berjumpa bersama dalam sebuah kegiatan yang tadi disampaikan, sebuah kegiatan visioning Jakarta. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Pak Haji Hasbiullah dan seluruh jajaran DPW DKI Jakarta rasa hormat, rasa terima kasih atas amanah yang diembankan kepada kami untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengaku lebih memilih maju di pemilihan Gubernur Jakarta daripada pemilihan Wali Kota Solo. Lebih jauh, Kaisang juga membuka kemungkinan untuk berduet dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Kaisang juga menyebut ia memiliki modal 8 kursi di DPRD Jakarta. Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Saat ini Gus Imin sedang di tanah suci, kita mohonkan yang di tanah suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa di tanah suci untuk tanah air, insya Allah makbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang telah berhasil memimpin PKB DKI Jakarta sehingga mengalami lompatan di dalam capaian ketika pemilu kemarin, Ketua DPW PKB DKI Bapak Haji Hasbiullah Ilyas. Semoga beliau selalu sehat, panjang umur, terus ceria dan tetap lincah. Yang saya hormati Ketua Dewan Syuro Dr. Haji Ahmad Fauzi, juga Habib Ahmad Ali Idrus, Habib Soleh Alatos, dan Sekwil Bapak Haji Ahmad Fauzi yang saya hormati, para ketua DPC PKB se-DKI Jakarta. Mana para ketuanya di sini? Boleh tepuk tangan untuk para ketua DPC. Kemudian para anggota DPRD, baik DPRD yang periode kemarin ataupun yang akan dilantik yang saya hormati, dan seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa, para hadirin, teman-teman relawan yang ikut hadir di sini, dan teman-teman media semua yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur bisa berjumpa bersama dalam sebuah kegiatan yang tadi disampaikan, sebuah kegiatan visioning Jakarta. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada Pak Haji Hasbiullah dan seluruh jajaran DPW DKI Jakarta rasa hormat, rasa terima kasih atas amanah yang diembankan kepada kami untuk Jakarta 5 tahun ke depan. Kemarin saya berada di luar kota, mengikuti dari jauh apa yang diumumkan di Jakarta. Kami menyambut baik karena selama ini kerja bersama kita ini sudah panjang. Sama Pak Hasbiullah ini sejak saya bertugas di Jakarta, dari mulai awal sampai di ujung kita selalu kerja bersama. Pertemuan-pertemuan bersama, banyak hal yang kita kerjakan sama-sama. Jadi kalau kita menengok kemarin, maka PKB punya jasa juga di dalam apa yang dicapai di Jakarta. Dan terbukti di dalam perjalanan kemarin, saya merasa bersyukur bahwa berjalan seiring sejalan dengan Ketua Umum PKB, Gus Muhaimin Iskandar.
dan perjalanan hampir 1 tahun bersama-sama telah menguatkan ikatan pertemanan menjadi persahabatan dan persahabatan menjadi persaudaraan di dalam perjuangan ke depan. Karena itulah saat ini Gus Imin sedang di Tanah Suci. Kita mohonkan yang di Tanah Suci untuk mendoakan yang di tanah air. Nah, insya Allah doa dari Tanah Suci untuk tanah air insya Allah makbul tentunya. Nah, kemudian beliau sampaikan tentang Jakarta ke depan. Dan saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama. PKB DKI Jakarta yang mendobrak, PKB DKI Jakarta yang menerobos, PKB DKI Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan ini. Dan diperlukan keberanian, diperlukan keteguhan, tapi di balik itu semua dibutuhkan ketulusan, keikhlasan yang luar biasa. Dan saya rasa itulah yang menyalakan semangat dari Pak Haji Hasbiullah dan teman-teman pimpinan PKB DKI Jakarta, bahwa ini adalah perjuangan untuk Jakarta ke depan. Tadi dititipkan, nah ini saya cerita sedikit nih Pak Ketua. Selama beberapa waktu ini, saya sering ketamuan di rumah. Kemarin aja, pas sehari sebelum saya pergi keluar kota, datang rombongan buruh, datang rombongan guru-guru Raudatul Atfal, datang dari guru TK, nanti dari masyarakat kampung miskin, dari masyarakat kampung-kampung padat, yang datang menyampaikan atas apa yang sedang terjadi beberapa waktu ini di Jakarta. Kesulitan-kesulitan baru yang mereka rasakan selama beberapa waktu ini. Yang semuanya pada intinya menyampaikan, Pak, tolong sama-sama kita kembalikan Jakarta, supaya Jakarta menjadi rumah bagi semuanya. Jadi saya ingin sampaikan di sini, pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Hasbiullah. Jadilah bapaknya kaum musta'afin. Ini yang menjadi pegangan kita. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Tapi jangan sampai kota ini hanya membesarkan yang besar. Jangan sampai menguatkan yang kuat. Karena yang lemah harus dibawa. Dan pesan tadi disampaikan oleh visioner, Jakarta ini akan terus menjadi pusat perekonomian. Apapun statusnya terkait dengan ibu kota yang memang undang-undang sudah menetapkan, tetapi sebagai pusat perekonomian dia akan terus menjadi simpul Indonesia. Simpulnya ada di Jakarta. Dan ketika kita bicara Jakarta, bagian dari global, kita perlu memastikan kota ini maju berkembang sebagai kota global, tapi di sisi lain mereka yang lemah terangkat dan tersejahterakan. Mereka yang kecil terangkat dan terbesarkan. Dan di situ peran negara menjadi besar. Jadi kalau kita ingin Jakarta maju menjadi kota global, maka yang di bawah harus jadi perhatian kita. Insya Allah kita sama-sama perjuangkan mereka yang di bawah ini. Dan kalau kita lihat, tadi disampaikan tentang apa-apa yang sudah menjadi perhatian, beberapa poin tadi. Kita menginginkan agar kota ini memberikan kesetaraan kesempatan. Jangan hanya mereka yang sudah mendapatkan kesejahteraan, tapi yang datang ke sini untuk sejahtera harus dapat kesempatan. Dan ini yang harus jadi perhatian kita. Karenanya fokus pada
pendidikan yang berkualitas untuk semua, pelayanan kesehatan berkualitas untuk semua, dan yang tidak kalah penting, lapangan pekerjaan untuk semua, serta biaya hidup yang terjangkau, itu harus menjadi prioritas. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, itu semua sudah pernah kita kerjakan kemarin. Kita harus teruskan. Dan tidak kalah penting, panggilan-panggilan tugas Jakarta ini seringkali kita rasakan ketika ada kesewenang-wenangan, ketika ada ketidakadilan. Bayangkan warga Kampung Bayam, mereka hanya butuh diberikan kunci untuk masuk, dan pilihannya sederhana, terlunta, terkatung-katung di luar, atau berikan kunci untuk masuk. Mari kita perjuangkan mereka bisa masuk dan mendapatkan tempat di sini. Ini adalah salah satu contoh bagaimana negara menjalankan peran dengan sejalan konstitusi sekaligus dengan rasa welas asih. Negara melihat rakyat itu sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang dicintainya. Kalau sebagai orang dicintainya, apa yang terjadi? Kita akan melakukan apa saja. Tolong apa saja. Tapi kalau negara memandang yang miskin ini tidak sebagai anaknya, tidak menjadi bagian dari dirinya, maka yang terjadi kesewenang-wenangan. Kalau saja rakyat Kampung Bayam itu sedang berusaha dapat rumah kedua, ketiga, bolehlah transaksional dengan mereka. Tapi kalau mereka pilihannya adalah kehujanan dan kepanasan dan bisa masuk ke dalam, maka negara harus ambil, masukkan mereka ke dalam dan berikan perlindungan. Tapi ini bukan hanya Kampung Bayam, banyak. Saya menemukan teman-teman di terutama kawasan-kawasan padat penduduk, yang kampung-kampung ini selama beberapa tahun kita ada program untuk mereka dan berhenti. Ini harus kita hidupkan lagi. Yang tidak kalah penting, kita ingin agar kesempatan untuk bekerja itu diberikan lebih luas. Ekonomi kita sekarang sedang mengalami tantangan yang besar. Jangan sampai kesempatan kerja ini justru makin terbatas. Jadi teman-teman PKB semua yang saya hormati, PR-nya banyak. Rasanya belum harus dibahas sekarang. Sekarang kita sedang memulai sebuah perjalanan baru. PKB mengumandangkan azannya. PKB kemana azannya? Insya Allah kita akan berjuang bersama untuk Jakarta yang memberikan kesempatan setara bagi semua, kesempatan untuk maju, untuk meraih kemakmuran, dan yang tidak kalah penting, insya Allah perjuangan ini diawali dengan niat yang baik, dikerjakan bersama orang baik, insya Allah akan berkumpul semua orang-orang baik untuk perubahan di Jakarta. Dan PKB sudah mulai, terima kasih, karena terobosan yang dilakukan ini luar biasa. Dan saya bayangkan Pak Ketua, selama 48 jam ini, 48 jam paling dinamis dalam hidup Pak Ketua sekarang ini. Karena luar biasa sekali apa yang kemarin dikerjakan, dan mudah-mudahan kita bisa menjangkau lebih banyak. Karena kita tidak bisa jalan sendirian, betul nggak Pak Ketua? Kita bisa jalan sendirian. Tapi saya rasa kepercayaan yang diembankan oleh rakyat Jakarta kepada PKB adalah kepercayaan yang perlu kita jaga sama-sama. Periode kemarin DPRD DKI Jakarta, PKB anggotanya 5. Pemilu kemarin menjadi 10. Naiknya berapa persen? 100%. 100%. DPR RI terakhir terpilih dari PKB tahun 99. 25 tahun yang lalu. Dan hari ini terpilih berapa? 2. Artinya ada lompatan kepercayaan. Mari kita jaga sama-sama kepercayaan itu. Semoga kepercayaan yang kita jaga ini nantinya akan menghadirkan kepada masyarakat rasa syukur bahwa ketika kepercayaan dititipkan, maka yang dipercayai berjuang untuk rakyat, memikirkan untuk rakyat. Dan pesan tadi insya Allah kita bawa sama-sama. Kita pegang bahwa kaum
Ustadz Alvin ini adalah pegangan yang harus kita lindungi, yang harus kita besarkan. Pak Ketua yang saya hormati, seluruh keluarga besar PKB, sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, terima kasih atas amanatnya. Bismillah, kita berjuang bersama untuk Jakarta. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq illa wa mithoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep mengaku lebih memilih maju di pemilihan Gubernur Jakarta daripada pemilihan Wali Kota Solo. Lebih jauh, Kaisang juga membuka kemungkinan untuk berduet dengan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Kaisang juga menyebut ia memiliki modal 8 kursi di DPRD Jakarta. Menanggapi pernyataan Kaisang tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Alisera menyatakan Kaisang merupakan generasi Z yang dominan dalam kancah perpolitikan tanah air. Mardani menambahkan posisi anak muda dalam pilkada akan menguat. Mardani juga menyebut mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan merupakan sosok yang paling dekat DNA-nya dengan PKS. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menilai pernyataan Kaisang yang ingin berduet dengan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta merupakan pernyataan satir atau sekedar gimmick. Wacana terkait majunya Kaisang dalam Pilkada 2024 menguat setelah putusan Mahkamah Agung atau MA terkait aturan batas usia calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, atau calon wali kota dan wakil wali kota memungkinkan bagi Kaisang untuk maju. Masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Kemarin Kaisang sempat bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan, dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu, semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Nggak masalah, saya kira itu juga baik. Dan kita lihat kan juga Pak Anies juga, kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi. Menurut Anda gimana, Mas Henry? Itu mungkin adalah opsi siasat win-win solution ya. Karena Anies butuh tiket, Pak Jokowi juga butuh pencucian kesalahan etika misalnya. Kemudian Mas Kaisang juga butuh bimbingan. Nah itu penuh siasat tuh. Tapi bisa juga demokrasi siasat ini memberikan tiket pada Anies Baswedan supaya dia kalah. Agar di 2029 kartunya mati total. Sehingga tidak bisa ganggu-ganggu penguasa saat ini yang ada. Jadi sengaja didukung, dipasangin dengan Kaisang untuk kalah ya? Itu. Ya, dimajukan untuk kalah supaya mati total. Jadi hati-hati juga relawan Anies membaca situasi. Kalau memang misalnya dalam kondisi demokrasi biasa-biasa saja, kemudian diajukanlah Anies Kaisang, itu bisa jadi lawannya kota kosong. Karena misalnya sementara partai politik penguasa sudah diwakili oleh Kaisang, dan ada Anies Baswedan yang memang secara hitung-hitungan survei misalnya, itu sulit sekali dikalahkan saat ini di Jakarta. Jadi berhitungnya kalau menurut saya harus demokrasi elitis dan demokrasi siasat. Termasuk Mas Anies juga. Jangan sampai kemudian seolah-olah kartunya diberikan, tapi untuk dikalahkan atau dibuat kalah. Karena kan kalau saya jadi penguasa yang akan terancam dengan kehadiran Anies Baswedan di 2029, buat apa susah-susah menghidupkan kartu? Itu saya tidak menemukan alasannya. Kecuali memang dua tadi. Ada perjanjian ya antara Anies Baswedan dengan penguasa untuk tidak saling mengganggu. Atau yang kedua, ya memang dimajukan untuk dikalahkan. Supaya kartunya mati total. Nah, makanya menurut saya pasti juga akan dipikirkan opsi Anies Kaisang itu.
oleh Mas Anies. Kenapa? Karena nggak mungkin kemudian sosok Kaisang dimajukan oleh Jokowi untuk kalah ya. Iya. Nah, ada yang mengatakan bahwa nanti kan presidennya bukan lagi Pak Jokowi, sudah Pak Prabowo. Iya betul, tapi pendaftarannya Agustus. Iya. Masih Pak Jokowi presidennya. Rekomendasi, surat rekomendasi Deputi PSI kepada Pak Maidi. Lagi tahan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Selanjutnya saya buka kesempatan untuk 3 penanya. Pilkada DKI Jakarta mengusulkan Anies dan nama Pak Mas Kaisang sebagai wakil gubernur. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Dah itu ya. Ya nggak masalah, saya kira itu juga baik, dan kita lihat kan juga Pak Anies juga kalau kita lihat surveinya sekarang juga yang paling tinggi, jadi ya saya nggak masalah juga kalau nanti pun akan dipasangkan oleh Pak Anies. Nih ya guys, terupdate, terkini, tertawa. Nih baca sendiri. Ya. Baca. Mengusulkan diduetkan dengan Kaisang. Aduh, bapak-bapak yang ada di PKB, kalian nih cari musuh. Bisa-bisanya lo mengusulkan Pak Anies duet sama Kaisang. Ya, gimana nanti anak-anak abah? Anak-anak abah gimana? Ini kemarin Kaisang udah di maki-maki habis-habisan gitu. Kok malah bisa mengusulkan duet sama Kaisang? Bapak pikirin juga lah ya gimana perasaannya anak-anak abah, woi. Ya, jangan main ngusul-ngusulin gitu lah, Pak. Kasihan lo anak-anak abah. Pak Anies dan Mas Kaisang mau duet di Pilgub DKI Jakarta? Yang benar. PKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Apakah ada wakil gubernur yang memang dilihat oleh PKB? Siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Akhirnya Pak Anies ada yang usung juga untuk maju di Pilgub DKI Jakarta, walaupun kemarin kalah, sempat mengecewakan partai-partai pengusung, tapi akhirnya ada juga yang mau lagi. Mau lagi, kecewa lagi. Selamat ya Pak Anies, dari saya pribadi mengucapkan rasa yang sangat bahagia. Akhirnya Pak Anies menjadi calon lagi. Kemarin calon presiden, sekarang calon gubernur. Calon mulu ya Pak Anies. Dulu aja sepertinya partai PKB dan Pak Anies ini ya pas di Pilpres kayaknya benci kali sama dinasti dan segala macam ya kan ya beritanya tuh. Ya kan? Sekarang kayaknya malah naksir sama Mas Kaisang. Memang politik itu dinamis ya Pak. Aduh, ini PR besar loh Pak bagi Pak Anies nih ya, untuk memenangkan di Pilgub DKI Jakarta lagi. Makanya sepertinya sekarang PKB pengen banget tuh menduetkan antara Pak Anies dan Mas Kaisang supaya ada Pak Jokowinya biar menang. Trauma ya, trauma lawan Pak Jokowi kalah. Udah ya, segala cara memang biasa itu politik dinamis, berubah-ubah. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Berikan PDIP untuk melenggang masuk ke Jakarta kembali kan? Ya. Katanya Abah tidak gila dengan jabatan. Ini kok diusung oleh partai yang berseberangan dengan 01 mau aja diambil oleh Abah ini. Gimana sih konsepnya?
Sudahlah Pak Anies tuh maunya pengennya jadi mendapatkan jabatan. Janganlah Pak seperti itu. Masyarakat Indonesia ini sudah pintar semua Pak. Masyarakat Indonesia itu tahu apa yang terjadi sekarang ini. Jadilah Pak Bapak menjadi gubernur dulu. Bapak menggunakan politik identitas. Bapak menggunakan banyak hal untuk meraih kekuasaan dan menghalalkan segala cara untuk membuat orang lain terjatuh. Sudahlah Pak Anies, capek kami melihatnya Pak. Kedua juga masyarakat Jakarta mungkin tidak mau mempunyai pemimpin yang menggunakan politik identitas untuk memecah belah Jakarta. Saya salut sih dengan sikap Bapak yang terkadang berubah-ubah. Tapi saya berdoa ya Pak ya, semoga Bapak terpilih dan menang. Dan jadikan pelajaran Pak di Pilpres kemarin supaya Bapak lebih baik lagi. Dan jangan merusak hal-hal baik yang sudah dibuat oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya Pak. Itu aja sih Pak, terima kasih. Ada wacana menduetkan Anies dan Kaisang di Pilkada DKI. Ya. Strategi Jokowi memang gitu ya. Tidak bisa dikebaca oleh para pakar-pakar pengamat politik. Membuat kebingungan, ya kan? Dan ada juga isu Pak Jokowi lagi mengadakan pertemuan dengan Pak Anies. Ya. Setuju nggak kalian? Anies duet dengan Kaisang. Setuju nggak? Di Pilkada DKI. Menurut pandangan saya, analisa saya, Pak Jokowi melakukan penguncian yang kedua kalinya kepada Anies. Kita tahu Anies itu memiliki kekuatan suara yang besar di DKI Jakarta. Para pengikut-pengikut dari Pak Anies adalah pengikut-pengikut militan yang memiliki ajas politik sayap kanan, ya, agamis, dan sangat militan sekali. Begitu ya. Pak Anies memang mengalami proses kedilemaan. Anies itu dilema. Melihat perkembangan politik, partai besar itu isunya mencoba untuk mendekati Anies. Tapi itu hal yang sangat sulit. Karena partai besar itu mengunggulkan calon daripada kadernya sendiri untuk menjadi pemimpin nomor 1 di DKI, bukan pemimpin nomor 2. Catat loh. Partai besar itu tidak akan mau menjadi pemimpin nomor 2. Pantang. Ya, maunya menjadi nomor 1. Ya nggak mungkin Anies mau nomor 2. Masa dari gubernur, habis itu jadi calon presiden, masa mau jadi wakil? Ya nggak mungkin dong. Ini kan harga diri. Benar nggak? Nah, langsung Pak Jokowi datang menyambar. Ya, gerakan Pak Jokowi menurut saya ya, sekaligus untuk meleburkan daripada fundamental ideologi politik yang selama 15 tahun terakhir ini carut marut akibat daripada politisasi agama dan terbentuk polarisasi. Ini harus dileburkan kembali. Ya, boleh dikatakan restart ulang dan melahirkan embrio ideologi fundamental politik ataupun pandangan politik baru di wilayah DKI. Itulah hebatnya Pak Jokowi itu. Ya. Jago dia memainkan strategi-strategi itu. Dan kedua, menurut pandangan saya, analisa saya, ini calon Pak Anies dan Kaisang ini maju bukan untuk menang. Ya. Maju bukan untuk menang. Begitu. Jadi para kaum nasionalis, sosialis, moderat, ya, tidak usah terlampau kecewa. Jangan terkejut. Ini adalah sebuah permainan politik. Ya, permainan politik yang sebenarnya tujuannya ya demi kebaikan. Ya, meliburkan kembali. Ya, dan sekaligus merestart ulang politik kita yang selama ini terpolarisasi. Begitu brother ya. Mas emang kalau sama Pak Anies di
perlu izin. Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Dengan Pak Anies itu dan Pak RT. Apa? Posisinya lebih Pak Anies itu Pak RT. Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti yang sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Saya perlu izin. Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Kalau itu kan komunikasinya sekarang masih di tingkat provinsi ya, di teman-teman DPW ya. Ya tapi kalau saya ditanya siap atau enggak, ya harus siap. Kalau dengan Pak Ridwan Kamil gimana, Mas? Ya? Kalau udah pasangan dengan Pak Ridwan Kamil kan itu kan siap juga. Saya balik lagi, ini namanya politik. Kita ya nggak masalah kok berpasangan dengan siapa. Mas, tapi kan Projo ini udah tegas bahwa akan mendukung Pak Ridwan Kamil dimanapun gitu, dan tidak akan mendukung Mas Anies gitu istilahnya. Nah ini Mas Kaisang jika berpasangan dengan Mas Anies nggak takut kehilangan gitu dari suara-suara yang selama ini kan Projo ini juga Pak? Ya itu balik lagi, itu kan dari teman-teman Projo yang nggak masalah, mereka kan punya pandangan politik yang berbeda, nggak masalah. Mas Ilma kalau sama Pak Anies diizinin Pak Jokowi? Ya mau saya perlu izin. Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Beda. Wali Kota Solo yang juga kakak kandung Kaisang, Gibran Rakebuming Raka juga akan bicara soal wacana Kaisang maju Pilgub Jakarta. Gibran yang juga wapres terpilih setuju dengan ayahnya Presiden Joko Widodo yang keberatan jika Kaisang maju Pilgub Jakarta. Kaisang aja ya, untuk Pilgub dan lain-lainnya. Tanya Kaisang. Silakan bertanya ke Kaisang. Oh ya nggak boleh ya. Makasih. Wes dijawab no. Kenapa Mas Kaisang? Ya kenapa enggak? Cuman Mas Kaisang yang 3 hari masuk partai langsung karena skill. Nggak punya apa. Waduh. Kenapa Mas Kaisang? Karena dia punya bisnis. Berarti kan manajemennya bagus. Lihat aja sampai sekarang sukses, bangkrut. Kenapa Mas Kaisang? Ya kenapa enggak? Kemampuan punya, popularitas punya. Tapi kan umurnya belum cukup. Kayak MA udah cabut peraturannya. Kenapa Kaisang? Soalnya dia kan relate sama anak muda. Gue suka main Mobile Legend. Dia juga suka main Mobile Legend. Relate dong. Berarti dia cocok jadi kepala daerah. Apa hubungannya? Kan kalau salah tinggal flicker ke depan. Betul. Saya mau tanya kalau There's nobody